Salam Sang Raja. Bab 50. Salam Raja. Ledakan. Perkelahian pertempuran yang lebih dekat meletus, dan darah dan anggota tubuh mulai terbang kemana-mana. Orang-orang kuat lapis baja melaju ke lautan musuh yang kacau dan senjata-senjata besar menari-nari di tangan mereka. Musuh dikirim terbang dari jembatan seperti layang-layang, mereka jatuh ke sungai seperti kue dan tersapu oleh arus cepat. Fei juga tidak melambat. Kapaknya kembali menjadi sabit Grim Reaper, itu menghapus semua yang disentuhnya, seperti sapu yang menyapu debu. Setelah setiap serangan, ada lebih sedikit orang di jembatan. Fei sengaja meningkatkan kecepatan pengisian daya kali ini. Untuk meningkatkan kecepatannya, dia kurang memperhatikan orang kuat di belakangnya. Dia hanya membunuh musuh yang secara langsung berhadapan setelah dia menembus formasi musuh. Musuh yang menyelinap melalui kapak Fei ditinggalkan oleh orang kuat untuk ditangani. Dengan cara ini, kecepatan dorong mereka akan jauh lebih cepat. Namun, orang kuat menghadapi lebih banyak tekanan. Musuh-musuh itu semua adalah prajurit yang terlatih. Kebanyakan dari mereka adalah veteran dan beberapa dari mereka bahkan memiliki sedikit energi. Dalam pertempuran, serangan mereka agak mengancam orang kuat. Meskipun baju besi mereka melindungi orang kuat dari pedang, guncangan yang datang dengan serangan membuat bagian tubuh mereka mati rasa. Segera, beberapa orang kuat menjadi terluka ringan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain daripada berharap untuk membunuh lebih banyak musuh. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi raja mereka. Tidak peduli seberapa parah luka mereka menggigit gigi untuk menahan rasa sakit dan mengikuti raja mereka dengan cermat. Fei menemukan ini baik-baik saja. Dia memutar kapak besarnya dan menciptakan badai pedang lagi. Dia mengubah musuh yang mendekat menjadi debu darah dan mengisi medan perang dengan suara retakan senjata dan tulang. Dia kemudian dengan cepat beralih mode lagi. Mode barbar menghilang. Mode paladin dimulai. Tiba-tiba, energi ilahi dan murni keluar dari tubuh Fei dan mengelilingi pria besi di belakangnya. Fei menginjak kakinya, dan cincin emas membentang dari tubuhnya. Semua orang kuat merasa bahwa luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat segera setelah cincin menutupi mereka. Kekuatan menyusut mereka pulih pada tingkat yang gila, dan bahkan kepercayaan diri dan keberanian mereka pun meningkat. Itu adalah aura doa paladin. Salam Raja, teriak Per saat dia merasakannya. Dia merasakan darahnya terbakar dan benar-benar ingin membunuh lebih banyak musuh. Palu perangnya seperti perpanjangan lengan dewa perang. Setelah serangan mendatar, bunyi retakan dari logam pecah sama padatnya dengan memasukkan air dingin ke dalam panci berisi minyak mendidih. 4 atau 5 musuh berteriak ketika mereka diterbangkan oleh palu dan terbang dari jembatan ke sungai. Salam Raja Alexander. Drogba mengikuti. Dia mencengkeram pedang yang diserang musuh dengan menggunakan lengan kirinya, dan memotong musuh dengan kapak di tangan kanan. Snip, kepala pemilik pedang dikirim terbang ke langit. Salam Raja. Orang-orang kuat lainnya berseru bersama. Output kerusakan mereka meroket, seolah-olah mereka telah berubah menjadi harimau liar. Bahkan Warden Oleg yang malu-malu dan di bagian paling belakang tampaknya dipengaruhi oleh atmosfer. Dia akhirnya dapat menggunakan kekuatan prajurit 1 bintangnya dengan baik dan memotong 3 musuh di depannya. Sial, pria itu adalah ksatria suci. Wow, cincin pertempuran, itu cincin pertempuran. Ya Tuhan, ini adalah Ode of Life, cincin pertempuran. Kembali, mundur. Minta komandan untuk mengirim prajurit peringkat bintang untuk membunuh ksatria suci ini. Sial, karena mereka memiliki ksatria suci kelas tinggi yang telah memperoleh Ode of Life, cincin pertempuran, kita tidak akan memiliki sejumlah keuntungan sama sekali. Setelah cincin emas muncul di bawah kaki Fei, napas dan teriakan terdengar dari musuh. Sebagai prajurit profesional, musuh tahu persis apa yang dimaksud dengan ksatria suci tingkat tinggi dalam pertempuran. Ksatria suci adalah mesin penyembuh super. Selama seorang ksatria suci bisa melanjutkan Ode of Life, cincin pertempuran, lawan tidak akan pernah kehabisan kekuatan dan stamina. Terutama di jembatan tipis seperti ini, dengan sekelompok binatang buas yang kuat dan ksatria suci kelas tinggi, hanya ada satu hasil, pembantaian satu sisi. Setelah mereka memikirkannya,
Beberapa musuh yang cukup berani untuk merencanakan untuk mendapatkan kembali kendali dengan menggunakan keunggulan jumlah mereka mulai meragukan diri mereka sendiri lagi, keberanian mereka seperti lapisan tipis salju di hari musim panas. Dengan cepat meleleh dan menghilang saat berubah menjadi uap. Namun, Fei tidak memberikan musuh waktu untuk mundur. Mengaum, Fei menginjak kakinya lagi dan keajaiban itu muncul kembali. Cincin hijau membentang dari tubuhnya dan memiliki radius sekitar 5 hingga 6 yard, semua orang kuat juga diberdayakan. Tiba-tiba, Pers, Drogba, dan orang-orang kuat lainnya merasa kekuatan mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat. Musuh jauh lebih lemah, seperti keramik yang rapuh. Mereka akan jatuh dari jembatan atau terbang ke langit setelah mereka hampir tidak tersentuh oleh senjata orang kuat itu. Aura Paladin Might muncul di dunia nyata untuk pertama kalinya. Oh sial, ini adalah double damage cincin pertempuran. Ya Tuhan, sebuah cincin ganda. Pria itu mendapatkan cincin pertempuran tipe kedua. Mundur, kita tidak bisa melawan. Pemanah. Sial, di mana pemanah sialan itu? Tembak mereka, segera. Bola mata musuh hampir keluar dari rongga mata mereka lagi, mereka hampir mengalami gangguan mental. Situasi di jembatan itu bahkan lebih kacau. Jika aura emas pertama hanya memaksa musuh untuk berpikir tentang menyerah dan mundur dan mengguncang kepercayaan diri mereka, maka aura hijau kedua pasti menghancurkan mereka. Mereka tidak berani melawan lagi. Di benua Azeroth, para ksatria suci memiliki cara yang jauh lebih menghalangi efek karena keberadaan gereja suci yang berpengaruh. Banyak kelompok ksatria suci formal telah mengambil tempat penting di antara semua kekuatan kuat dan mengakar lainnya di benua Azeroth. Ksatria suci dapat dikumpulkan menjadi formasi dan menyapu musuh mereka dengan mudah. Dan mereka juga bisa bertarung secara individu. Daya tahan gila mereka, bersama dengan semua cincin pertempuran suportif misterius yang memberikan kemampuan seperti penyembuhan, kerusakan, dan kutukan adalah mimpi terburuk bagi pasukan manapun. Ksatria suci adalah pemain bintang di medan perang apapun. Karena itu, setelah Fei menggunakan aura Paladin, seluruh formasi Tower Shield Dragonlance melepaskan pertahanan mereka dan mulai mundur secepat mungkin. Ada banyak kesamaan antara Paladin di dunia Diablo dan Ksatria suci di benua Azeroth. Beberapa keterampilan dan aura Paladin sangat mirip cincin pertempuran Ksatria suci. Ini menyebabkan musuh percaya bahwa Fei adalah Ksatria suci dan memperoleh cincin pertempuran, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung sama sekali. Di bawah pencegahan seorang Ksatria suci serta kematian komandan formasi, prajurit musuh melarikan diri seolah-olah mereka adalah tikus yang telah melihat beberapa kucing besar. Tingkat kekacauan semakin buruk. Beberapa musuh ditabrak oleh orang lain, dan beberapa bahkan berlari ke arah yang berlawanan dan dibuat menjadi landak oleh pemanah Chambord. Sebagian besar musuh berbalik dan mencoba untuk bergegas kembali ke markas mereka. Tetapi karena kekacauan, mereka berlari dan mendorong formasi yang menjaga tangga pengepungan. Peluang luar biasa. Serbu. Fei melihat musuh mundur secepat mungkin setelah dia menggunakan aura doa dan mungkin. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia tahu itu adalah kesempatan bagus untuk maju. Dia berteriak ketika dia menyerang bersama orang kuat dan segera membongkar formasi Tower Shield Dragonlance. Formasi yang dapat menghalangi serangan kavaleri berat hanya berlangsung kurang dari 2 menit di bawah serangan gila Fei dan orang-orang kuat dan diubah menjadi tumpukan anggota badan dan logam yang hancur. Jembatan tipis berubah menjadi jalan kematian dan darah. Pers. Drogba, dorong tangga pengepungan itu ke sungai, cepat. Fei membuat jalan ke formasi berikutnya dengan kapaknya dan akhirnya mendekati tangga pengepungan. Pada saat itu, mereka telah mendorong sekitar 60 yard ke jembatan. Fei memblokir banjir musuh sendirian dan memerintahkan Pers dan Drogba untuk mengatur orang-orang kuat dan menghancurkan tangga pengepungan. Terserah kamu, Yang Mulia, keduanya menjawab, dan senjata mereka seperti kincir angin di tangan mereka dan menghancurkan sejumlah musuh. Kemudian, mereka meraung saat mereka menargetkan tangga pengepungan. Ledakan, ledakan. Meskipun musuh yang menjaga tangga pengepungan melawan dengan agresif, mereka bukan lawan.
Dua tangga pengepungan segera didorong ke sungai oleh orang kuat. Itu menciptakan percikan air besar seolah-olah makhluk besar sedang mengepul di bawah sungai. Semangat mereka tinggi, setelah mereka menghancurkan dua tangga pengepungan, seperti sekawanan serigala lapar, mereka meraung saat mereka menyerbu menuju 4 tangga pengepungan yang tersisa. Begitu mereka menghancurkan semua tangga pengepungan, mereka akan menyelesaikan setengah dari misi. Saat ini, mo, trompet bening dan renyah terdengar dari tepi selatan Sungai Zuri. Banyak perintah dikomunikasikan kepada musuh yang bertempur di jembatan melalui melodi dan panjang yang berbeda dari suara trompet. Namun, musuh saling menatap dan tidak bisa menjalankan perintah. Serangkaian perintah adalah untuk formasi Tower Shield Dragon Lance, tetapi formasi yang dulunya dihormati sebagai pertahanan nomor 1 di pasukan telah dihancurkan oleh kelompok binatang buas. Tidak ada yang bisa menduga bahwa hanya 20 orang-orang kuat yang dapat menghancurkan lebih dari 100 prajurit tombak naga menara yang terlatih dengan baik. Meskipun kesenjangan waktu antara pengiriman dua set perintah hanya 2 menit, itu tidak berguna sekarang. Sudah terlambat. Bersambung.